Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak membela agama, tapi kita hanya meluruskan, membantah setiap tuduhan, ocehan, dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu menggebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di zaman internet ini kita tidak bisa lagi ditipu kecuali kita menipu diri sendiri dan menjadi penipu. Kenapa saya katakan demikian? Di zaman internet ini semua terbuka dengan terang menderang. Kita hanya perlu belajar mempercayai dengan akal suatu keyakinan yang kita lihat dan saksikan di Indonesia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mencari data-data dan juga buku-buku literatur yang bertanggung jawab untuk semua agama yang ada di Indonesia, termasuk Islam. Teman, bagaimana pelajarannya? Mari kita lihat. Jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia teman-teman videonya. Akses oleh siapapun. Sebetulnya Sofiato itu harus dipersoalkan dalam ranah hukum. Karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragama di Indonesia. Karena yang dia lakukan itu bukan kajian akademik, tapi kajian hujat-hujatan di situ di dalamnya. Ya, yang menghujat duluan nabimu sejak 1400 tahun sudah nggak ada beda. Jadi 11-12 dengan ini kita dengarkan. Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya, Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Ya, jadi di dalam mereka Muhammad ya adalah Allah, Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Jibril, Jibril adalah Muhammad, Allah adalah Jibril, Jibril adalah Muhammad. Jadi kita dengar ini 3 in 1. Ya, 3 in 1. Kita lihat lagi, bukan itu saja, kita dengarkan. Ya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi, ya kita semua Allah. Saat kita menggunakan pikiran kita baik, maka kita sebut Allah pada makhluk. Jadi sama dengan ini. Kita lihat lagi, karena memang mereka seperti ini. Ya Muhammad ya Allah, Allah itu ya adalah Muhammad dalam wujud aslinya, ya berbeda. Kita dengarkan lagi. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. Nama saya Muhammad Fahmi. Saya Yamin. Saya Inan. Saya Ramlan. Saya Nuzida. Kami semua menokok ajaran Ismail Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah. Assalamualaikum. Saya Syakir. Saya Asmawi. Saya Safura. Saya Salina. Saya berpegang dengan ajaran sihat yang mengatakan Allah ialah Muhammad. Ya, saya juga amat yakin dengan ajaran sihat yang mana Allah hanyalah nama dan pangkat kebesaran tertinggi yang disadap oleh Nabi Muhammad SAW. Kami mengangkat Nabi Muhammad kepada makam yang tinggi, bukan. Jadi sama, Yesus adalah Bapa, sama, Allah adalah Muhammad, sama kan? Sama banget. Makanya sama. Mereka dukung banget. Kita bernama Allah namanya Muhammad wujud, jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama, wujudnya itu adalah Muhammad, rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Asa ini asa 3 in 1. Mohon maaf ya kalau ada yang berpandangan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus, berarti bersaudara dengan yang tadi.
Ya, betul. Ya, bersaudara. 11-12. Mohon maaf, 11-12. Ya. Jadi artinya on off. Nah, betul. On off. Jadi Allah kadang jadi Muhammad, Muhammad kadang jadi Allah. Sama dengan Yesus kadang jadi Bapa, Bapa jadi kadang jadi Yesus. Jadi on off. Ini penjelasannya. Oh, jadi Tuhannya bisa ada dan tiada, bisa on off begitu juga, Pak? Ya, artinya bisa on off. Apabila kita katakan makhluk ini ada, berarti Tuhan itu off. Kalau kita katakan seluruh makhluk ini enggak, kan itu on. Kapan Tuhan itu on? Kita mengatakan segala selain Tuhan tidak ada. Saat kita mengatakan selain Tuhan ada, maka Allah itu off. Ya. Jadi kalau mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, berarti Bapa bisa on off. Allah YHWH bisa on off. Seperti yang dikatakan. Benar nggak? Salah saya katakan. Itu faktanya. Ya, faktanya. Mereka mengatakan Allah adalah Muhammad. Muhammad adalah Allah. Sama. Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Sama. Bersaudara. Bersaudara itu. Betul nggak? Saudara dia. Bersaudara kembar. Saudara kembar. Ya, saudara kembar itu. Ya, salah. Mohon maaf, salah. Kalau mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, sama dengan ini. Sama dengan mereka yang mengatakan itu. Jadi akhirnya nanti bukan disebut Kristen lagi, disebut sini. Sama ya. Kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi, ya kita semua Allah. Saat kita menggunakan pikiran kita baik, maka kita sebut Allah pada makhluk. Iya. Sama. Itu Pak. Sama. Bukan satu orang, semua. Kita dengar aja. Nama saya Muhammad Irfan. Nama saya Muhammad Fahmi. Saya Yamin. Saya Zida, kami semua menokok ajaran Ismail Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah. Clear and clean. Ya, jadi sama. Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah. Allah adalah Muhammad. Sama dengan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Sama bersaudara itu. Kembar siam. Kembar siam. Mohon maaf, kembar siam. Ya, kembar siam itu. Ya, yang ngomong Ustadz nih. Ini yang ngomong Ustadz, Pak. Kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi, ya kita semua Allah. Iya, sama. Benar nggak? Kembar siam nggak? Kembar siam. Kembar siam. Sangat benar, kembar siam. Benar. Karena akhirnya jadi on off. Jadi bisa on off. Kadang bisa jadi Muhammad. Kalau keadaannya jadi Muhammad. Kadangnya jadi Allah. Sama juga kadang ngomong bicara jadi Yesus, nanti jadi Bapa. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Sama. Sama on off. Jadi Tuhannya bisa ada dan tiada, bisa on off begitu. Ada dan tiada. On off diakui ya on off. Ya, artinya bisa on off. Apabila kita katakan makhluk ini ada, berarti Tuhan itu off. Kalau kita katakan seluruh makhluk ini enggak, kan itu on. Kapan Tuhan itu on? Kita mengatakan segala selain Tuhan tidak ada. Saat kita mengatakan selain Tuhan ada, maka Allah itu off. Gitu. Ya. Bahkan yang namanya sangat dibangga-banggakan yang bernama Zuma juga mengatakan. Ya, kita dengarkan. Zuma juga sama. Berarti kalau yang mengatakan Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, sama. Udahlah, gitu. Bersatu saja. Ya, ngapain ribut? Kan itu. Betul kan? Oke lah ya. Ya bersatu saja gitu. Jadi sangat salah. Ya, kita dengarkan sebentar. Ya, karena mereka yang mengatakan begitu, Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Ya, Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Kita dengarkan. Kita dengarkan ya. Ini yang sangat dibanggakan oleh ini parah nih. Katanya Ustadz yang paling hebat. Ini Pak Begoder, keledai-keledai dungu, bangga dengan ini. Dia sendiri mengatakan Muhammad adalah Allah. Kita dengar.
yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak, Pak? Benar. Benar nggak, saudara-saudara? Allah Muhammad itu ya Allah. Sekolam. Hah? Ya? Hah? Sekolam, Pak. Sama berarti. Udah 11 kolam. 11 12 memang. Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, jelas banget. Jelas kan? Tak terbantahkan lagi. Nggak bisa dibantah. Yang mengatakan Yesus adalah Bapa sama dengan si Zuma ini. Sama. Mohon maaf. Kalau saya nggak mau disamakan. Yes. Ya? Dan memang nggak sama, Pak Lidara. Iya. Karena Yesus bukan Bapa. Iya, betul. Gitu. Setuju. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Gitu loh. Berbeda. Tetapi mereka tetap esa dalam hakikat, dalam pribadinya yang berbeda. Yesus Tuhan, Allah Bapa ya Allah, YHWH. Yesus Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Gitu. Yang jadi manusia. Yang jadi manusia siapa? Bapaknya? Bukan. Bapaknya seutuh yang namanya Bapa itu yang namanya YHWH jadi manusia? Ya bukan. Tapi firman-Nya. Yes. Kalau Bapa yang jadi Yesus, maka sama dengan ini, dengan manusia koplak ini, Zuma. Betul nggak? Betul, betul sekali. Mau sekolah Mama Zuma. Iya. Oke lah ya. Kalau mau jadi satu ya nggak apa-apa, itu pilihan, nggak apa-apa. Silakan. Kita nggak itu ya. Silakan. Jadi jelas ya. Dan artinya Yesus bisa on off, Bapa bisa on off. Kadang jadi Yesus, kadang jadi Bapa. Ya, on off. Iya. Tuh kalau di live chat dibilang merger. Merger, ya betul. Kalau SWT merger sama Muhammad. Iya. Mau bilang apa? Ya sudah pernyataan tidak terbantahkan. Jelas. Jelas sekali. Sangat jelas. Makanya kita itu bapak-bapak gereja kita awal sudah membedakan karena bapak-bapak gereja sudah tahu melalui ilham Roh Kudus akan ada ajaran setan seperti ini. Yes. Yang mengatakan si nabi adalah Allah. Allah adalah si nabi. Pak Lidara, boleh saya tambah sedikit, Pak Lidara? Ya, ada kesamaannya juga, Pak. Satu lagi kesamaan yang paling percis, Pak. Kalau disuruh baca ayat tuh mereka itu kayak orang buta huruf, Pak. Jelas-jelas dibedakan antara Bapak dengan Yesus. Itu berbeda. Disamakan dibaca Yesus semua, Pak. Jadi buta huruf, makanya itulah sekolah, Pak, jadinya, Pak. Gitu, Pak Lidara. Saya nggak menyalahkan. Tetapi pengertiannya masih melenceng. Ya, pemahamannya masih tidak pas. Karena Trinitas itu seperti ini. Makanya kita juga harus malu, Pak, King David, saudara-saudara. Justru ustadz yang benar, ustadz yang pintar, justru mengajari kita. Iya, mengajari betul. apa? Seperti ini. Kita dengarkan. Dia mengajari seperti ini malah. Harusnya kita malu. Saya saja malu karena sang ustadz sendiri paham tentang Trinitas itu. Kita dengarkan. Saya ingin percepat. Jadi misalnya Imam Ghazali, betul, Ibn Taimiyah itu gampang mengkafirkan orang sehingga akhirnya para pengikutnya sekarang ta'budun itu tidak menyebut ladina qalu innallaha tsali. Kita dengarkan ya dari bahan-bahan yang disampaikan. Kita justru malu dengan ustadz ini. Ustadz ini aja sangat paham dengan namanya Trinitas. Yes, betul. Kita dengarkan kepada saya. Itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama. Yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu. Satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali ya di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan rasailnya Imam Ghazali
Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Tuh, Trinitas bukan syirik. Dia aja paham. Apa sih Trinitas? Apa sih Trinitas? Biar Ustadz ini yang menjelaskan. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Trinitas itu bentuk tauhid. Trinitas itu bentuk tauhid. Wih, bentuk monoteisme. Trinitas itu. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tuh. Ya. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Tiga sifat. Ya. Tiga sifat. Trinitas itu tiga sifat, tiga pribadi dalam satu yang esa, yang tauhid, yang esa. Tiga sifat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes, final, clear and clean. Gitu. Roh Kudus bukan Bapa, Yesus bukan Bapa. Trinitas itu tiga sifat, tiga pribadi, tiga kemahakuasaan. Loh, Ustadz ini aja pintar menjelaskan Trinitas. Betul. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya tuh satu Tuhan dengan tiga sifat. Betul nggak Pak? Ya. Setuju. Iya. Saya tepuk tangan untuk. Wow. Tepuk tangan dulu nih. Paham dia. Gitu loh. Ya, malu. Saya yang Kristen yang memahami Trinitas saja secara salah. Dulu juga saya memahami salah tentang Trinitas itu, Pak King. Ya, ya salah. Validara. Saya sebentar, jangan potong dulu Pak, biar saya menjelaskan dulu, biar mantap. Jadi justru harus malu dengan Ustadz ini. Dia sangat paham Trinitas itu adalah Tuhan yang esa, Allah yang esa, tetapi dengan tiga sifat, dengan tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Dia bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan karena tetap esa. Kan gitu. Apakah mau kita disamakan dengan yang tadi ini? Yang Tuhannya on off, mau? Mau disamakan? Kira-kira yang di live chat anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus dalam Trinitasnya, mau disamakan dengan mereka tadi? Tidak mau. Ya, bahwa Tuhannya on off, Allah itu on off, Allah itu on off, kadang jadi Muhammad, kadang jadi Jibril, kadang jadi Allah. Sama nggak? Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus. On off nggak? On off nggak kira-kira? On off. Nanti sewaktu jadi Yesus jadi manusia, nanti kembali lagi jadi Bapa, jadi Allah, jadi HWH. Nanti on off jadi Roh Kudus. Nanti Roh Kudus jadi Yesus. Kan on off itu. Iya. Kan on off. Berarti sama aja main teledrama, Pak. Iya. Jadi janganlah keliru memaknai Trinitas itu. Harusnya kita malu kepada Ustadz itu. Ya, malu kita. Dia sangat paham justru Trinitas. Dia tidak mengatakan Trinitas itu syirik atau kafir. Enggak. Karena ulama-ulama mereka yang terdahulu, yang memang ulama-ulama yang benar, memaknai Trinitas bukan seperti itu. Gitu loh. Trinitas itu Allah yang esa, salah satu bentuk tauhid atau salah satu bentuk monoteisme yang dengan tiga sifat. Nggak bisa tuh dihilangkan, nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Trinitas itu sudah final, clear and clear. Nggak akan ada yang bisa rubah sampai kiamat. Nggak akan ada yang bisa rubah, walaupun banyak yang berusaha merubahnya. Benar nggak? Benar nggak? Betul.
Nggak akan bisa Trinitas dirubah oleh siapapun. Bahkan malaikat pun tidak bisa merubah Trinitas. Ya, gitu. Baik, silakan yang mau. Jelas. Pak Westerling tadi itu. Ya, ini saya tambahkan ya, Pak Lidara. Kalau dikatakan Trinitas dengan 3 in 1, kalau secara letterlet itu ada unsur kesamaan. Ada unsur kesamaan. Gini, tetapi Pak, kita harus pahami nggak ada unsur bahwa kesamaan. Sebentar Pak Westerling, nggak ada unsur kesamaan. Saya tidak mengatakan ada unsur. Ini pandangan letterlet Pak, letterlet. Tapi ada pandangan sinonim. Untuk memahami secara sinonim bahwa Trinitas itu beda dengan 3 in 1. Ya. Jadi belum saya sebentar Pak. Sebentar saya jelaskan dulu. Saya jelaskan supaya paham namanya Trinitas. Trinitas itu adalah tiga dalam unitas. Makanya dibilang Trinitas. 3 di dalam dalam satu kesatuan. Makanya disebut Trinitas. Di dalam Tritunggal, 3 di dalam satu kesatuan. Gitu. Iya, betul. Jadi begini. Yang saya maksud begini, yang dikatakan Trinitas dari kesatuan itu yang keluar. Jadi Trinitas itu dari Yahweh itu yang keluar itu ada 2 yang keluar dari Yahweh, yaitu Firman dan Roh Kudus. Tetapi kalau Trinitas itu ada 3 unsur di dalamnya, spesifikasinya ada 3 unsur yang tidak menyatu tapi di dalam kesatuan tapi tidak menyatu. Misalnya saya analogikan ya, ini 3 in 1. Ini sampo. Ini sampo 3 fungsi. 3 fungsi ini sampo. Ada yang pewarna, ada yang mengkilatkan, dan ada yang membersihkan. Nah, yang pewarna ini kan dia tidak membersihkan dan dia tidak mengkilatkan. Yang membersihkan ini dia tidak mewarnakan. Jadi itu di situ kita bisa melihat bahwa 3 in 1 itu di dalam ada 3 itu, tetapi itu tidak menyatu, terpisah di dalamnya. Nah, beda dengan Trinitas. Trinitas itu ada 3 tetapi 1 di dalamnya. Kenapa saya katakan 1 di dalamnya? Bahwa firman Tuhan itu keluar dari Yahweh, Roh Kudus itu keluar dari Yahweh. Jadi beda. Jadi itu kalau kita melihat dari analisa sinonimnya bahwa Trinitas itu cukup jelas. Jadi kita harus hati-hati memahami. Jangan kita menggunakan akal pikiran kita kalau tidak ada penyertaan Roh Kudus. Tentu hanya dengan penyertaan Roh Kudus kita bisa memahami Trinitas. Tidak segampang itu bapak-bapak gereja mengambil sebuah kesimpulan untuk doktrin Alkitabiah sehingga dikatakan Trinitas. Karena memang pada dasarnya bersumber dari Perjanjian Lama itu sudah dijelaskan di situ oleh bapak-bapak gereja sehingga memahaminya, sehingga mengambil kesimpulan bahwa pemahaman doktrin di dalam kekristenan itu adalah Trinitas. Jadi kalau Trinitas itu sudah sangat jelas bahwa Trinitas itu ada Firman dan Roh Kudus. Firman itu keluar dari Yahweh, Roh Kudus itu keluar dari Yahweh. Siapa itu Yahweh? Jadi itu Roh. Jadi Tuhan kita itu Roh. Jadi tidak bisa juga disama-samakan. Kalau mau disama-samakan Yesus, kan Firman yang menjadi manusia. Ketika manusia dihukum atau disalibkan, berarti kita menganggap bahwa Tuhan itu dianiaya, Tuhan itu disalib. Nah, disinilah cara pandang teman-teman kita kekristenan itu kadang-kala bertolak belakang. Bahwa tanpa menyadari bahwa dia harus tahu definisi dikatakan anak domba. Karena anak domba ini akan dibawa ke pembantaian. Masa Tuhan yang mau dibantai? Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhan dibantai. Nah, di sini harus banyak belajar. Oleh karena itu, kalau ini memahami Alkitabiah, memahami Trinitas, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita. Kita harus mengandalkan kehadirat Roh Kudus untuk mengungkap, memberikan kejelasan-kejelasan apa yang dimaksud oleh Bapak Gereja perihal Trinitas. Saya rasa begitu, Pak Didara. Oke, makasih, silakan. Iya, jadi memang memaknai atau ini Trinitas itu susah-susah gampang memang ya. Tapi ginilah, sebenarnya ya itulah sebenarnya kalau kita membaca dengan benar, dengan murni dan konsekuen Alkitab ini dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, pasti ketemulah
nggak akan menyimpang. Nggak akan menyimpang dari makna Trinitas itu. Jadi Trinitas itu, dan juga harus kita pahami juga antara Allah, YHWH dengan Tuhan. Beda. Beda. Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Yesus itu Tuhan, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa di bumi. Gitu loh. Lain dengan Allah. Ini yang kadang-kadang juga nggak bisa dibedakan. Yesus bukan Allah. Gitu loh. Makanya ketika dikatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, ketika Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu sudah maknanya sudah berbeda, kecuali kalau Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku. Ah, itu boleh. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Betul, benar. Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau Yesus mengatakan aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku, wah boleh, benar tuh. Berarti kita nggak usah mengimani Trinitas. Iya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya Yesus sampai merendah loh. Ya, betul. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Karena Yesus selaku Tuhan di atas segala Tuhan di bumi ini, ketika jadi manusia yang berkuasa atas manusia di bumi ini yang disebut Tuhan, dia melakukan pekerjaan itu pekerjaan Bapa yang mengutus dia sebagai Sang Firman. Kecuali kalau Yesus mengatakan aku adalah Bapa, bukan di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 10 lebih menjelaskan lagi. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, kalau Bapa Yesus adalah Bapa, dia nggak akan berkata begini, betul nggak? Iya. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, atau Yesus itu adalah YHWH sendiri, atau kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka bunyinya akan begini: tidak percayakah engkau bahwa aku adalah Allah, aku adalah Bapa, dan Bapa adalah aku. Allah itu adalah aku, dan aku katakan kepadamu, apa yang aku katakan kepadamu itu dari diriku sendiri, gitu loh. Dan aku yang melakukan pekerjaanku sendiri, betul nggak? Bukan dengan mengatakan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Itu menyatakan bahwa Yesus mengakui bahwa dia bukan Bapa. Dia adalah Sang Firman yang melakukan pekerjaan Bapa, yang adalah Sang Firman yang ada di dalam dirinya dia sendiri. Gitu loh, Pak. Paham ya sampai sini mudahnya? Paham? Ya, sangat paham sekali, Pak Lidara. Yohanes 14 ayat 13 juga. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, udah jelas banget itu. Iya. Nah, kalau Yesus adalah Bapa sendiri, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku? Enggak, dalam diriku sendiri, ya, aku akan melakukannya supaya aku dipermuliakan. Nah, itu nggak perlu di dalam Anak. Udah benar tuh, Anes jadi. Iya. Saya nggak mau bilang. Iya, sudah. Iya, jadi sudah benar yang dikatakan Pak Lidara. Ya, gitu. Kita harus paham ketika di mana kita bisa tahu bahwa ya. Saya lanjutkan lagi di Yohanes 14 ayat 20. Kalau memang Yesus adalah Bapa, kalau Yesus adalah Allah, betul nggak? Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, kalau Yesus adalah Bapa, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku adalah Bapa, aku adalah Allah, dan kamu di dalam aku, berarti kamu juga Allah.
Kamu juga Lebih Bapa. parah lagi. Dan Bapa di dalam kamu. Jadi Bapa itu adalah kamu. Kamu adalah Bapa. Sama dengan tadi. On off jadinya. Baca 21-nya juga, Pak. 21-nya juga. Iya. Jelas. Jelas banget ini 21. Ya, jelas banget. Ya di 21-nya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa. Nah, jelas. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jelas banget. Jelas. Di sini sudah mengatakan jelas Yesus bukan Bapa. Ya. Dan jika ayat ya, jika ayat yang tadi yang di dalam Yohanes 14 ayat 13, Yohanes 14 ayat 11, Yohanes 14 ayat 10, 11, 13 dikatakan, nah kan Yesus adalah Bapa. Soalnya dia mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti Yesus itu adalah Bapa. Yang enggak, salah. Kecuali kalau Yesus mengatakan aku adalah Bapa. Sama juga dengan Yohanes 14 ayat 8. Ya kan? Yang berkata kepada Filipus, Filipus, sudah sedemikian lama kamu bersama aku, kamu tidak mengetahui aku. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat aku, engkau melihat Bapa. Artinya Bapa di dalam hakikat, di dalam sifatnya sebagai Sang Firman. Itu maksud Yesus. Karena firman itu keluar dari Bapa. Iya. Jadi jelas ya. Jadi jangan keliru. Mohon maaf. Yang di live chat saudara-saudaraku jangan keliru memaknai ini. Ketika Yesus mengatakan jika engkau telah melihat aku sama dengan melihat Bapa, artinya bukan melihat Bapa dalam seutuhnya Bapa. Memang melihat Bapa dalam hakikat, dalam pribadinya sebagai Sang Firman yang adalah Bapa itu sendiri. Karena Firman itu tidak mungkin terpisah dengan Bapa. Kalau Firman itu terpisah dengan Bapa, berarti Bapa bisu, dagu. Firman itu tetap ada di dalam Bapa. Begitu juga ketika Firman itu nuzul ke dunia menjadi manusia bernama Yesus. Apakah Bapa tidak punya Firman? Ya, Firman tetap punya. Apakah Firmannya berkurang? Ya enggak. Kita ibaratkan roti. Kita ibaratkan analoginya roti. Ketika roti itu kita cuil sedikit, kita buang, taruh ke tanah. Terus yang di tanah itu roti kan? Betul nggak? Betul nggak? Tapi roti yang di tangan saya udah bopak belum? Iya. Udah bopak. Karena yang sebagian secuil itu jatuh di tanah. Jadi roti ini bopak. Udah bolong. Apakah Allah YHWH seperti itu? Ketika firmannya turun ke dunia jadi manusia, terus Allah firmannya bolong? Yang enggak. Begitu juga dengan Roh Kudusnya. Ketika turun ke dunia menjadi mendampingi kita, apakah Roh Bapa bolong? Celak, gompal? Tidaklah. Firman saja yang turun menjadi manusia tidak cacat kok. Iya. Kembali seperti semula. Tidak. Oleh karena itu sampai dia berkata, sampai dia naik, apa maksud dan tujuan perkataan firman Tuhan mengatakan aku naik duduk di sebelah kanan Allah. Karena firman itu keluar dari Allah, firman itu keluar dari Yahweh. Nah, itu jawabannya. Ya, oke, lanjut. Ya. Jadi itu ya, sekali lagi saudara-saudaraku yang memaknai Trinitas, jangan salah. Kalau salah, akhirnya melenceng. Saya tidak mau mengatakan tersesat, enggak, melenceng. Tadi salah memahami. Ya. Jadi keliru. Nah, yang Amsal 30 tadi katakan akhirnya, siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Ya, artinya akhirnya jangan menambahi firmannya, jangan melencengkan firmannya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Menjelaskan Amsal 30 ayat 6. Dibaca silakan. Gitulah, ya. Dibaca. Amsal 30 jelas mengatakan jangan menambahi firmannya. Firmannya sudah mengatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jangan ditambahi firmannya. Terus
Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam tinggal di antara kita. Bukan Bapak yang menjadi manusia. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Iya, betul. Firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia dan tinggal diam di antara kita, di antara manusia. Kecuali kalau firman Alkitab mengatakan Bapa yang turun ke dunia menjadi manusia. Nah, baru kita harus ikuti gitu. Gitu loh. Jadi jangan menambahi firman Tuhan, jangan mengurangi supaya engkau tidak ditegur oleh Bapa dan tidak dianggap sebagai pendusta. Bukan kata saya, kata Alkitab ini. Ya, ini kata Alkitab ini. Ya. Amsal 30. Semua firman Allah adalah murni. Murni gitu loh. Gitu loh. Kalau di sebelah Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah, biarin, itu urusan mereka. Gitu. Kalau di sini semua firman adalah murni. Jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Betul nggak? Betul. Ini kata firman, bukan kata saya. Nah, kalau keledai-keledai dungu, biar saja dia mau menganggap batu jadi Tuhan, Tuhannya adalah batu, terserah. Bukan urusan kita. Jangan kita sama-samakan. Jangan kita menyamai yang sesat. Gitu lah. Kan sudah tadi kita baca ya. Ya. Mereka mengatakan Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Ya itu urusan mereka. Ya, gitu. Ya, betul. Bukan kata saya. Oh, kita ulang lagi lah. Kita ulang lagi supaya jelas. Dan nama Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah orang Muhammad, rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Esa. Jelas. Ya. Itu yang ngomong dia sendiri. Kita lihat lagi, dengar lagi yang lain. Jangan percaya. Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Nah, jangan kita sama dengan mereka. Ya, makanya Yesus mengatakan jangan kita sama dengan dunia ini. Jangan kita sama dengan yang sesat, karena kita bukan yang sesat. Ya, gitu loh. Ya, jelas. Kita dengar. Nama saya Muhammad Irfan, nama saya Muhammad Fahmi, saya Yamin, saya Inan, saya Ramlan. Saya Nuzida, kami semua menukuk ajaran Suhaili Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah. Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah. Mantap. Ya, itu loh. Itu baru 3 orang, itu bohong kali. Kita dengar lagi yang satu. Kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi, ya kita semua Allah. Tuh, bahkan dia bilang kita semua manusia itu Allah. Ayo. Allah itu adalah Muhammad. Jangan kita sama-samakan dengan ajaran yang sesat ini. Oke? Kita masuk ke dalam topik. Iya, jadi saya sekali lagi mengingatkan saudara-saudaraku, jangan sama. Jangan menyamakan dengan yang sesat. Tadi kita udah dengar ya. Jangan. Kita Trinitas yang esa. Bismil ab wal ibn wal rahul kudus ilahun wahid. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Trinitas yang kudus. Besem ha'af fe aben fe ruah hakodes ha Elohim ehad. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Satu kesatuan. Ya, itu. Oke? Jangan ikuti. Ya, jangan ikuti yang kacau tadi. Yang videonya sudah kita tonton.
Jangan ikuti. Biar saja mereka yang tersesat. Kita jangan. Ya. Tapi saudara-saudaraku yang memahami Trinitas keliru, diperbaiki. Baca lagi Alkitab. Baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Pahami benar-benar. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Sekali lagi, jangan sampai salah. Nanti sesuai dengan Amsal 30 ayat 6 tadi. Jangan menambahi firman-Nya. Jangan mengurangi. Supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita masuk ke topiknya. Kita dengarkan rencana apa yang dibuat oleh para tanda kutip penjahat-penjahat ini untuk memberangus YouTuber Kristen. Saya sangat menggebu-gebu mau menindaklanjutin para oten-oten itu meng-LP-kan ke Mabes Polri. Karena mereka cenderung sangat menggunakan bahwa perjuangan kita untuk era sekarang ini begitu berat. Mau tidak mau atau suka tidak suka, kita sekarang berada di ruang tanpa batas. Tidak ada sekat-sekat dan semuanya bisa diakses oleh siapapun. Sebetulnya Sofiato itu harus dipersoalkan dalam ranah hukum. Karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragama di Indonesia. Karena yang dia lakukan itu bukan kajian akademik, tapi kajian hujat-hujatan di situ di dalamnya. Dan itu harus ada penyikapan secara hukum. Harus. Kalau tanpa itu nggak bisa. Harus ada pelaporan dan itu saya kira langkah awal yang harus dilakukan. Tujuan kita berbicara di sini adalah kita akan bersepakat dulu apa hal-hal yang harus kita lakukan. Channel-channel yang dianggap melakukan semacam mediator dalam rangka untuk penyebaran ujaran kebencian ini yang harus diproses memang. Perlu itu. Saya kira yang ahli hukum paham mengenai ini. Jadi ini kita bagi-bagi tugas saja nanti. Mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa. Udah bagi-bagi tugas loh. Hati-hati loh. Pak King, udah bagi-bagi tugas loh. Hati-hati loh. Siapa takut? Setan pada marah loh. Oh, setan pada marah, kita tengking dalam nama Yesus. Setan pada marah loh. Kita dengerin lagi ya. Lebih ngeri lagi. Kita dengar coy. Siapa? Nanti kalau aspek kajian Quran, siapa yang bisa membahas itu secara tuntas. Nah itu. Yang Rambe ini Ketua Umum Peradi Indonesia, mau sharing dengan Prof. Ali. Terima kasih Prof. Ali. Mungkin nanti dengan adanya pernyataan komunikasi kita malam hari ini, kami coba konsultasikan dulu dengan Barreskrim Polri. Karena sudah 2 kali kami diskusikan di sana, sudah dapat, tinggal kendalanya bagi kami, bagi saya adalah ahli. Tadi sudah terlebih dahulu saya sampaikan kepada Prof. Ali bahwa kalau kita sudah berhubungan dengan MUI susah. Semua kita teman tapi semua mengelak kalau sudah berurusan dengan hukum ini, gitu loh Prof. Ali. Itu yang dan saya juga pernah. Jadi ini sudah matang ya. Ada yang lapor, nanti lapor di seluruh Indonesia. Datang bangkai. Jangan, nggak usah lapor. Karena apa? Dia takut duluan. Dia dilapor juga. Iya, enggak Pak. Ketika dia lapor, polisi akan tanya. Lalu sendiri ngapain? Lu sendiri penista. Tahu penyakit dia Pak. Lu sendiri penista. Makanya dia nggak berani. Kita dengerin. Di sana ya kita sudah tahu lah mengenai, tidak perlu kita lebih jauh tentang yang di MUI itu. Kesulitan yang kita hadapin adalah untuk ahli. Kita LP-kan penyidik di Mabes Polri selalu mempertanyakan langsung untuk mempersiapkan ahli, kalau populer bahasa. Ini jenggotnya kayak kambing semua ya, lihat jenggotnya ya. Termasuk si Ali kompresor karburator bocor nih ya. Emang dia rajanya kambing kok. Jenggotnya aja kayak kambing, lihat. Supaya jin tinggal di jenggot. Iya, enggak, katanya miara jenggot itu Pak ada ininya. Miara jenggot itu supaya di jenggot itu para bidadari bergelantungan. Oh, bergelantungan. Iya, katanya. Hebat ya. Jadi kalau kambing bandot itu kan jenggotnya panjang. Nah, banyak bidadari itu.
Ya, oke, kita dengarin lagi. Misalnya saksi ahli, padahal ahli itu bukan saksi, tapi ini ahli. Selalu kita koordinasi dengan MUI di sana, itu mungkin Prof. Ali juga sudah tahu bagaimana situasi ini. Selalu kita dilemparkan. Inilah salah satu kesulitan bagi kami di GCC untuk melangkah hukum terhadap mereka otens, termasuk tadi yang dikatakan Dr. Rizky. Jadi ini kita bagi-bagi tugas saja nanti. Mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa, peristiwa Uhud siapa. Nanti kalau aspek kajian Quran siapa yang bisa. Oh, udah bagi-bagi formasi loh. Kamu ketahuan. Udah bagi-bagi tugas loh. Ada yang jegal, ada yang ngiket, ada yang ngorok, ada yang ini. Bisa membahas itu secara tuntas. Nah itu. Ini terkaitnya soal bahasa, dan itu kompetensinya Pak Ali, kita sudah tak ragukan lagi di kancah nasional maupun internasional. Nah, saya rasa yang sangat tepat dijadikan saksi ahli itu Pak Menahem Ali seperti itu. Mungkin Pak Ali. Gimana kalau misalkan untuk saksi ahli, Pak Ali bersedia atau enggak kira-kira Pak Ali? Kalau saksi ahli sih bisa saja, karena ini berkaitan dengan soal itu kan. Ya, karena kan ranahnya wilayah mana? Apakah masing-masing wilayah itu meminta saksi ahli ataukah cukup dalam ranah nasional saja nanti ketika masuk di ranah sidang hukum? Nah, itu mungkin Opung Lambe yang lebih memahami. Kalau dengan adanya Prof. Ali demikian ini bersedia jadi ahli, kami sangat meringankan untuk membuat laporan menindaklanjuti maksud saya di Bareskrim. Demikian Prof. Kalau yang melapor itu hanya saya, itu tidak memiliki efek. Katanya, kalau itu mau dibuat besar, seharusnya mulai dari apa? Mau dibuat besar. Ih, ngeri. Ngeri coy. Mau dibuat besar. Ngeri coy. Serem. Serem. Mau dibuat besar. Kita lihat apa sih yang mau dibuat besarnya gimana? Kita dengerin ya. Aceh sampai wilayah Indonesia Timur itu masing-masing wilayah membuat laporan. Ngeri. Ngeri. Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke bikin laporan. Ngeri. Ngeri coy, ngeri. Ngeri. Ngeri coy, ngeri. Ngeri coy. Ngeri. Kalau membuat laporan ke kepolisian, itu akan menjadi data bahwa ini sudah menjadi keresahan dalam tingkat nasional. Wih, dibuat keresahan tingkat nasional. Ngeri. Ngeri coy. Atut saya, kalau gitu besok saya nggak siaran lagi lah. Siapa yang mau ngeladenin? Ih, ngeri. Ngeri. Ngeri coy. Ngeri. Jadi Tuhannya Jadi bukan keresahan sepihak, tapi keresahan semua pihak. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Sudah ada. Oh, dibesarin loh dari ujung timur sampai ujung barat loh, ngeri. Padahal Amerika juga tahu, nanti Amerika tahu. Iya, padahal dia sendiri yang mencret-mencret di bawah seluruh Indonesia. Ya, inilah kalau orang-orang, karena inilah orang-orang sudah putus asa. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak bisa lagi data melawan data. Tidak bisa lagi membendung data. Yes. Mereka tidak mampu melawan data-data yang dikeluarkan oleh kita. Amin. Pak Lidara, katanya orang cerdas, Pak. Iya, cerdus dia. Ya. Kita dengar lagi ya. Cerdas atau cerdas, Pak? Cerdas sekali. Kita dengar lagi. Laporan sekian. Nah itu baru nanti bisa dibawa ke persidangan. Akan dipanggil ke Manubulu. Jadi saran saya, Manubulu. Makanya Manubulu kemarin ditangkoi. Betul nggak? Manubulu diserbu rumahnya. Tapi akhirnya dilepas juga. Ya. Nggak ada faktanya, nggak ada datanya, nggak ada buktinya. Kita lihat lagi. lebih baik dalam kasus ini, channel yang dianggap itu membuat keresahan, sebaiknya masing-masing wilayah itu membuat laporan. Laporannya sama. Dan itu harus masuk ke meja kepolisian di masing-masing wilayah. Waduh, setiap channel masuk ke meja makan, meja kepolisian. Meja biliar Kak. Meja biliar lagi. Kali kau. Ya, masuk ke meja makan loh. Ngeri loh. Muhammad Ali. Ternyata ada channel punya kaki ya.
bisa jalan masuk ke meja. Ngeri loh ya, ngeri. Kita dengar lagi ya. Nah, nanti dari itu bisa dibawa kasusnya ke persoalan hukum. Untuk Prof Ali, saya siapkan 100 advokat untuk mengusut itu di seluruh penjuru. 100 juz alpukat. 100 alpukat. Mual-mual Pak makannya, Pak. 100 alpukat. Saya makan 2 aja juga udah enak. Apalagi 100. Ngeri ya? Ngeri coy. Ngeri coy. Hutan air. Demikian Prof pernyataan saya. Hari Sabtu saya juga akan melakukan pertemuan dengan ada Gus Anas Basori, itu saudaranya Ustadz Lutfi Basori. Beliau juga lulusan Irak, juga pernah sekolah di di Maroko. Ngeri, Irak, Maroko di bawah-bawah. Ngeri coy. Ngeri coy. Ngeri. Itu berarti sama aja Pak Lidara. Menace Mali nggak dipercaya jadi saksi ahli, Pak. Mau diganti lagi saksinya, Pak. Ngeri loh, Irak sama Maroko. Jangan-jangan Afghanistan di bawah juga nih. Dan saya akan menghubungi teman-teman yang di Al Azhar, yang ada di Saudi Arabia, yang Saudi Arabia, Al Azhar, Mesir, Saudi Arabia, Maroko, Irak. Waduh, ini bawa kita bikin udah melibatkan negara ini. Nanti tinggal Amerika turun tangan bilang. Kayaknya mau konser Pak ya? Oh, kayaknya nih. Saking takutnya Pak Lidara ya, saking gentarnya mereka ya. Saking sudah terkentut-kentut dan mencret. Iya, terkencing-kencing. Iya. Ngeri ya. Aduh, M. Ali. Bagaimana nggak nyeri ini Pak Lidara? Ini kan mereka merencanakan untuk membuat kegaduhan. Ini kan sudah berencana busuk. Bagaimana itu dibuat gaduh? Ini harus dilaporin balik mestinya. Perencanaan kejahatan. Justru kalau penegak hukum memang adil, tentu orang-orang ini harus diciduk. Apa maksudnya? Harus. Ya kan? Oke, kita dengerin lagi ya. Saya gemeter loh. Ini duduknya sampai gemeter loh. Sampai mau kencing loh saya. Ya. Saya kencing dulu ya. Kencing dulu deh. Saking atutnya. Atut. Tapi saya anggap itu Pak Lidara mulut ember. Kita dengerin lagi ya. Kita dengerin. Yang ada di Yaman, yang ada di Sudan. Yaman, Sudan, ngeri. Apa yang tadi Pak? Irak? Udah berapa negara tuh? Irak, Yaman, Maroko, Sudan, Mesir, enggak, Irak, Maroko, Mesir, Yaman, sama Sudan, Arab Saudi, Sudan. 6 negara loh. Waduh, kita kayak Irak kan belum Irak sama Irak 7 Pak. Enggak, 6. Irak tadi bawa sama dia. Kita kayak Irak, Maroko, terus Mesir, Al Azhar. Terus sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Oke, bro. Arab Saudi, Yaman, Sudan, 6. Berarti sama seperti Israel diserang 6 negara. Iya. Iya. Waduh. Ada lagi banyak tuh. Loh, kalau Menahem Ali berani kesini ya kita diskusi ya. Oke. Oh iya. Dia mana untuk bisa mengcounter juga mereka. Bukan Menahem Ali, Muhammad Ali, dari kecil dia Muhammad Ali. Namanya yang asli. Ya, orang Madura dia tuh. Ya, orang Madura ngaku-ngaku Menahem. Hebat banget. Menahem udah nggak tahu malu bener tuh. Nggak punya malu memang. Ya, oke. Kita dengar lagi ya. Supaya ini tidak merajalela. Kemudian dari sisi teman-teman yang lain yang nantinya apabila akan melakukan tindakan yang bentuk lain, umpamanya mau melakukan tuntutan terhadap channelnya si Sofiatul ini, ya silakan, karena memang mereka ini menghujat dengan mulut orang lain di channelnya, diberi fasilitas seperti ini. Ngeri. Jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini kebetulan alhamdulillah ada Ustadz ada Ustadz Unggul, disapa tadi Ustadz Juma, assalamualaikum. Mungkin ini nanti kita bisa bicarakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, memang kalau menurut saya hal ini tidak bisa kita biarkan karena mereka juga berencana di dalam diskusi itu akan mengundang kembali dengan acara yang besar pada tanggal 29 nanti.
pada tanggal 29 Februari rencananya. Nah ini kalau kita biarkan mereka akan memperluas jaringan ini, jadi lebih baik kita langsung bertindak. Tadi seperti yang dari semula dari masing-masing yang punya kompetensi melakukan hal-hal yang bisa dilakukan seperti yang dikatakan oleh Profesor Ali tadi. Jadi dari saya sampaikan bahwa insya Allah hari Sabtu saya akan bertemu dengan beberapa ulama di sini untuk menunjukkan hal ini dan nanti apa yang sudah saya hasilkan akan saya update mungkin ke Profesor Ali juga nanti juga boleh ke rekan-rekan yang ada di sini. Ketika ada hujatan yang akan kita dengerin. Ini Bangkai lagi ngomong, jangan dipotong-potong, biar orang dengar ya, jangan dipotong-potong. Mohon maaf. Dengarin aja dulu, jangan komen dulu. Laporkan Ustadz, Tuan Guru mohon maaf, maka biasanya ini itu dikembalikannya begini, itu dulu diperiksa karena orang muslimnya itu yang hujat kita pertama gitu. Jelas ya yang ngomongin si Bangkai ya. Kalau lapor, periksa dulu orang muslimnya dulu yang menghujat pertama. Betul kan? Ya. Oke, kita dengar lagi. Jadi padahal kita menjawab. Saya merasa ketika ada hujatan ini berkah Allah. Karena apa? Karena kita punya Ustadz Menachem Ali, kita punya Moreh Menachem Ali, dan para ustadzku di RUP ini yang bisa menjawab dengan menggunakan data-data yang valid, data-data yang otentik, data-data yang konkret, baik secara teologikal maupun historikal, apalagi dari sisi linguistik. Jawaban inilah yang saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur, beribulah kesal syukur. Karena apa? Karena ketika dijawab oleh para ahli, Tuan Guru, contohnya di room ini, tentang video-video yang menghujat, memojokkan itu, maka jemaah saudara kita yang Kristen, tentu ada yang menontonnya. Dan insya Allah jawaban Moreh, jawaban semua para ustadz yang valid, yang konkret, yang reasonable, yang logik, yang punya kekuatan data valid dari sisi teologis dan juga historis, apalagi linguistik, itu tidak akan menjadi barang mati. Begitu mereka jemaah Kristen dengar ini, insya Allah kita nggak tahu, kita bukan Allah. Tapi ketika disampaikan kebenaran itu hidup bagi mereka. Jadi kalau ada yang ingin menjawab tentang video-video tersebut, jangan pikirkan orang yang bikin video itu. Maksud saya begitu, Ustazi. Mohon maaf. Jangan pikirkan orang-orang yang membuat video YouTube itu, yang menghujat itu, jangan. Tapi saya merasa begini. Ada orang lain di belakang mereka yang membutuhkan keterangan, yang haus. Kalau Su'aib ngomong sama orang-orang itu, saya bersyukur Su'aib menjawab beberapa kali itu. Saya senang sekali. Ada Ustadz Rizky, ada Nandar. Kalau Ustadz Moreh Menachem Ali, ya memang itu sudah menjadi berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Itu kan lagu Kidung Jemaat 436. Jadi, ya itu sudah menjadi berkat untuk Moreh Menachem Ali. Kalau sasarannya adalah si pembicara atau si pembuat YouTube tersebut yang memang niatnya menghujat, itu kita sampai kapan kita akan merasa feels like we talk with the wall gitu. Jadi kita mentok, kita kayak ngomong sama tembok gitu, karena mereka akan ulang terus. Tapi marilah saya insya Allah dengan segala kerendahan hati dan penuh permohonan maaf mengajak, marilah coba kita berpikir, di belakang mereka ada jemaat yang adalah saudara kita, Tuan Guru. Ketika kita buka kebenaran itu, mungkin gak usah banyak-banyak deh, dapat 2 orang aja yang melihat kebenaran itu, lalu menanamkan di dalam hatinya. Dan benih itu sama seperti di dalam perjanjian baru dibilang, benih itu dilempar, ada yang jatuh ke tanah yang gersang, ada dimakan burung, ada jatuh ke batu karang, tapi ada juga yang jatuh ke tanah subur. Insya Allah yang jatuh ke tanah subur ini jadi hidayah, Ustadz. Jadi hidayah, Tuan Guru, untuk mereka datang cari Rizky, cari Su'aib, cari Nandar, cari Abang Zuma, cari Moreh Menachem Ali. Untuk apa? Mari tuntun aku untuk mengetahui kebenaran selanjutnya. Mari tuntun aku bersyahadat. Kan itu bisa sasarannya. Jadi saya merasa bahwa video yang diberikan ini menggugah para Tuan Guru yang punya pengetahuan sedalam lautan. Seperti Morehku yang aku hormati dan aku sayangi, Moreh Menachem Ali. Untuk membuka ini saja, tanpa melihat siapa yang bikin hujatan ini. It's not important. Ada di dalam kisah, salah satu bapak gereja dibilang begini, the messenger is not important. Is not important. Pembawa hujatan itu nggak penting. Tapi orang di belakang mereka itu, yang adalah tanggung jawab kita, Ustazi, untuk menyampaikan. Karena mereka saudara kita. Saya ingat saudara saya masih pakai kalung salib, masih makan daging babi kecap, masih suka toki RW, masih minum cap tikus, masih
menyerahkan segala dosanya kepada Jesus yang tidak tahu apa-apa. Itu mungkin sasaran kita, Ustaz. Mungkin dengan dibuka kebenaran, insya Allah hujatan ini berbalik menjadi berkat buat kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau. Dia menghadapkan dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Kainama ada benarnya. Saya boleh berkata itu merupakan sebuah analisa yang cukup dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya. Kita tahu bahwa hujatan-hujatan itu memang ada motif, ada tujuan dalam rangka untuk melakukan upaya serangan dalam tanda kutip pada Islam. Namun kita harus punya pemikiran yang bijak sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Kainama, bahwa hujatan jangan dibalas dengan hujatan. Bahwa hujatan itu bisa jadi menjadi berkat, terutama bagi mereka yang sangat minim mengenai Islam, dan mereka siap untuk mendengarkan jawaban-jawaban kita. Kalau jawaban-jawaban kita terhadap hujatan itu justru memuaskan dahaga mereka dalam pengetahuan soal Islam, saya kira itu justru menjadi sesuatu yang sifatnya kebaikan bagi kita semua. Ya, diibaratkan tadi melempar benih, itu ada yang tumbuh di tempat yang subur, ada yang di atas bebatuan dan lain-lain. Itu ibaratnya seperti yang digambarkan dalam perjanjian baru. Artinya kita nanti dalam melakukan webinar terutama atau dalam melakukan kajian yang sifatnya di medsos, itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak elok. Jadi harus kita berpatokan pada sesuatu yang sifatnya akademik dan mendidik, mengedukasi orang. Itu yang penting yang disuarakan oleh Ustadz Kainama. Hebat ya. Kristen mau diberangus tapi ayat Alkitab dipakai. Otaknya di mana ya? Tapi Kainama hebat nih Pak, langsung berubah Pak pikirannya Pak. Kainama. Karena dia penghujat terbesar di Indonesia, jadi dia takut, dia dilapor juga. Emang marketing Pak, dia mulutnya emang mulut marketing Pak. Iya, dia kan penghujat terbesar. Jadi teman-teman semua, kalau Kainama itu kan jelas penghujat terbesar Indonesia, memutarbalikkan fakta ya dia. Jadi kalau dia main lapor, orang lapor balik, masuk dia, karena video dia itu banyak sekali dan itu jelas. Yang tadi dia ngomong aja dia udah menghujat kok. Dia bilang Yesus nggak tahu apa-apa. Ya itu dia sudah menghujat tuh. Dia ngomong tadi dia sudah menghujat. Mereka sendiri yang ngomong menghujat kekristenan. Begitu kita kasih cermin kepada mereka, mereka marah. Katanya orang Kristen menghujat, padahal mereka sendiri 1400 tahun sudah menghujat kekristenan. Begitu kita kasih cermin, marah. Itulah merasa diri mayoritas. Jadi merasa punya kekuatan gitu loh. Itulah mereka. Jadi ya kita tidak perlu gentar dengan gertak sambalnya mereka itu. Ya. Kita yang bela kita adalah Tuhan, bukan kita bela Tuhan. Tuhan yang bela kita. Jadi nggak usah takut. Kekristenan itu makin ditindas, makin merebak. Itu saja ilmunya. Jadi nggak usah perlu gentar. Ya. Terbukti di dalam sejarah. Iya, jadi kan ketika dikasih cermin kan mereka jengkang-jengking kayak monyet. Kayak monyet itu ya, kayak monyet. Kayak monyet apa ya? Monyet birahi ya. Kita lihat ya apa yang dia omongin. Dia apa ya? Dia sendiri akhirnya mengatakan dan mengakui, dia sendiri mengakui sendiri ya bahwa mereka dalam keadaan panik. Mereka tidak bisa lagi membendung data-data yang ada ya. Mereka sudah tidak mampu lagi. Kita dengar ya, dia jadi lutung kasarung. jadi topeng monyet ya. Kita dengarin ya, kita dengarin dia akhirnya jadi topeng monyet sendiri seperti yang tadi barusan dia omongin. Kita dengarin. Yang di Indonesia sekarang kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia, mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Mereka tahu literatur Kristen dalam bahasa Arab. Saudara sudah masuk ke sana belum?
Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Kalau dulu Anda cuma bawa Alkitab bahasa Indonesia cukup selesai. Sekarang nggak bisa. Bahkan lihat mukanya panik ya. Dia sendiri mengakui orang Kristen sudah pintar. Mereka tahu ayat Al-Quran. Mereka tahu hadis karena mau belajar. Yes. Ali. Makanya itu Pak Hidara. Makanya kau sendiri otaknya nggak ada Ali. Ya, ya. Kita dengerin, lihat aja mukanya dia. Saudara sudah masuk ke sana belum? Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Lihat mukanya kan? Lihat mukanya. Ini kan muka orang panik. Muka panik. Muka panik, ya. Muka panik dia. Ya dengar. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Kalau dulu Anda cuma bawa Alkitab bahasa Indonesia cukup selesai. Sekarang nggak bisa. Bahkan mereka kalau menggunakan hadis bukan terjemahan, langsung kitab Sahih Bukhari, bahasa Arabnya. Nanti saya berikan contoh. Tapi contohnya saya berposisi sebagai non. Saya akan debat saudara dengan kitab saudara sendiri. Ayo lo. Saya akan jadi non Muslim. Saya akan debat Anda dengan kitab Anda sendiri. Ya bagus. Pak, Ibnu Kalam yang disinggung hari ini, menaikkan mandi. Ibnu Kalam udah singgung-singgol. Iya, ini Ibnu Kalam datang. Salam, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Waduh. Ya, selamat malam Pak, selamat malam. Iya, dari mana? Gampang mengalahkan itu kayak nama gampang. Buat satu videonya, buat video kayak nama A, lawan kayak nama B, karena tidak konsisten itu. Gampang sekali. Iya. Tidak konsisten itu orang. Iya, betul. Iya. Iya, apa yang diomongin sekarang besok sudah beda kan gitu? Iya. Iya. Sudah banyak video itu beredar, tidak konsisten. Lain yang lalu, lain yang baru. Iya. Pagi kedelai, sore tempe. Iya. Masalah itu, kasihan itu pakai. Pantas ditendang dari Tuhan Yesus. Sewaktu di Kristen, dia tidak tahu itu ajaran Kristen, ditendang. Dia ke Islam, malam menghujat Tuhan. Apa itu kalau begini Pak Lidara, itu kemarin kan ada buat video. Tolong kasih saya itu literaturnya, saya juga mau baca-baca itu. Yang mana? Yang kemarin yang Abdul Salam apa sih? Oh, Israeliat. Iya. Ya, ntar saya literaturnya itu. Iya, nanti saya kirim ke WA. Tapi kalau WA terlalu besar. WA saya, Pak Lidara. Tapi kayaknya kalau WA terlalu besar nggak bisa Pak. Mesti linknya saja, linknya saja. Email, nggak ke email. Ya. Ada emailnya Pak. Tidak, linknya saja kalau bisa. Oh, nanti kalau kita yang boleh juga Pak Lidara. Saya pun mau Pak Lidara. Nanti bisa Pak Lidara kalau pakai link, bisa Pak Lidara pakai link saja. Nanti mereka yang download. Ntar saya cari linknya dulu ya. Oke, silakan diskusi dulu. Nanti sebentar. Ini sementara live dulu. Iya. Masalah saja. Saya boleh dulu Pak Lidara. Soalnya ada kaitannya dengan Pak Ibnu Silakan. Jadi gini, kalau selama ini kan para apologet kan menggunakan sumber primer yang merupakan sumber ajaran mereka sendiri. Jadi kalau dibilang menghujat, berarti sumber tersebut yang melakukan penghujatan atau berarti memang ada permasalahan dengan sumber tersebut, kan gitu jadi pertanyaannya Pak. Nah, kalau saya tuh yang menghujat itu jika menerangkan ajaran orang lain dengan menggunakan misalkan kitab-kitab palsu, menggunakan tulisan para rabi yang bukan sumber primer, memaksakan Yesus menikah, sumbernya dari kitab palsu dan novel, memaksakan nabinya dinubuatkan di Alkitab dengan memperkosa ayat dan menafsir-tafsir sendiri. Ya, saya sih cuma ngomong gini Pak, kalau mau tidak mau dibahas ajarannya, ya jangan membahas ajaran Kristen. Tapi kalau masih mau melakukan pembahasan tentang ajaran Kristen, ya jangan kejang-kejang kalau saat kita membongkar ajaran mereka dengan menggunakan data yang valid. Ya, jadi saya mengatakan iya, valid. Jadi ya saya mengatakan sorry ya, Drone, kita tidak level untuk melakukan penghujatan. Kami akan membongkar dengan data yang valid. Selamat klojotan. Nah, saya bertanya ke Pak Ibnu nih. Saya mau nanya ke Pak Ibnu gini, Pak. Valid, susah lidahnya. Valid. Ya, saya nanya ke Pak Ibnu nih, Pak Joko yang jujur, Pak. Apakah selama ini kita melakukan penghujatan, Pak? Lemerian,
Kalau kamu nggak bisa ngomong, udah nggak usah valid, silit gitu aja. Silit ya, kata yang silit. Palit saja, biasa-biasa saja palit. Iya Pak Ibnu, saya mau nanya Pak, apakah selama ini Pak Ibnu merasa bahwa kita melakukan penghujatan, apakah atau sesuai dengan memang yang ajaran yang ada Pak, yang kita bahas selama ini Pak? Coba Pak Ibnu jawab yang jujur. Terima kasih Pak Ibnu. Baca itu kitab hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama hadis memfitnah Nabi Muhammad, bayangkan. Memfitnah Nabi Muhammad, kemudian melecehkan Nabi. Ustaz-ustaz di Indonesia, dia puja-puja itu Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu memfitnah Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Berarti selama ini kita nggak menghujat kan Pak? Emang datanya memang begitu kan Pak? Justru penulis hadis itu ada itu di kitab yang kitab hadis Sitta itu, yang 6 hadis itu. Itu kan yang utama itu. 6 kitab hadis itu. Salah satunya itu adalah kitab hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam hadis-hadis yang ditulis Imam Ahmad bin Hanbal itu ada yang melecehkan Nabi Muhammad. Dan itu yang Anda baca. Dan yang lebih dulu melecehkan itu ulama Islam sendiri. Iya, berarti sumbernya yang bermasalah Pak, ya bukan kita kan? Kita nggak menghujat, kita baca apa adanya kan Pak? Ya. Literatur Islam yang sendiri yang menghina Nabi Muhammad. Dengar tuh drone ya, kita nggak pernah menghujat, kita juga nggak level menghujat. Kita buka sesuai dengan data Pak. Selama ini juga kita ngomong sesuai dengan data. Nggak ada kita menghujat. Begini, mereka tidak bisa bedakan. Mereka tidak bisa bedakan mana yang namanya hujatan, mana namanya meluruskan. Yang artinya kan begini, orang-orang ini kita tidak bisa membedakan mana ulama dan mana bukan ulama. Itu yang bermasalah juga. Betul. Semuanya dianggap ulama. Saya potong dulu Pak Ibnu. Tuh sudah ada linknya di private chat tuh Pak Ibnu, buka, download aja sendiri ya. Yang tadi diminta. Sama Pak Yesaya juga tuh ya. Di download aja ya. Dibuka aja linknya itu. Download sendiri. Ya, lanjut. Silakan. Saya mau saya mau kencing dulu karena tadi sudah takut kekencing. Oke. Jadi mereka ini tidak bisa bedakan yang namanya hujatan, yang namanya meluruskan fakta sejarah. Nah, kebanyakan ini apologet Kristen ini, mereka hanya mau meluruskan saja bahwa ini sejarahnya loh, tidak begini semestinya. Misalkan di Quran Al-Kahfi, di mana di situ dikisahkan tentang 7 pemuda penidur, artinya 7 sleeper. Di sini dijelaskan bahwa memang kisah itu ada, tapi kisah itu dongeng. Tidak pernah ada itu yang namanya pemuda. Jadi di mana letak hujatannya? Begitupun juga dengan kisah Isa Al-Masih yang dilahirkan oleh Maria, saudara Musa dengan Harun. Ketika ditanya siapa itu Isa Al-Masih, mereka jawab Yesus. Pertanyaannya apa enggak pemerintahan zaman Romawi di masa Musa? Kan tidak ada. Itu perbedaan selisih 1500 tahun. Nah, disinilah orang-orang apologet Kristen itu meluruskan bahwa ini salah sejarah. Apa itu hujatan? Nah, begitupun juga ketika dijelaskan bahwa junjungan mereka menikahi anak umur 5-6 tahun. Ketika berumur 6 tahun dinikahi, kemudian setelah umur 9 tahun baru bisa diraba-raba. Kan ini mereka tahu, apologet Kristen tahu, ini kan mereka sumber dari hadis mereka sendiri. Yang menulis hadis siapa? Jadi mereka ini tidak tahu bedakan ya, mana yang namanya hujatan, mana namanya yang meluruskan fakta sejarah, menyampaikan kebenarannya. Jadi lucu juga, jadi mereka ini merasa tersakiti setelah semua terungkap bahwa di sini semua tertampung, semua kebohongan-kebohongan diungkap oleh apologet Kristen. Ya, dan Bambang satu hal Bang, saya mau klarifikasi juga. Begini juga Pak, begini juga. Kenapa penulis hadis itu tidak bisa berpikir bahwa kalau saya tulis ini menghujat Nabi? Iya, ini nggak ngasih klarifikasi juga Pak Ibnu. Ini Pak Ibnu ngomong begini emang datanya begitu kan Pak ya? Bukan Pak Ibnu ngarang-ngarang kan? Iya, artinya kenapa penulis hadis itu mau menulis hadis seperti itu? Makanya saya mau kasih tahu gini Pak, ke yang DLC, jangan nyalain Pak Ibnu. Ini emang datanya kalian yang begitu apa adanya ya Pak ya? Betul kan Pak? Jangan menyalahkan Pak Ibnunya gitu loh. Iya, datanya begitu. Yang saya salahkan itu penulis hadis itu. Penulis hadis. Kenapa dia waktu menulis hadis dia tidak berpikir, misalnya Nabi Muhammad menggulir istrinya dari, itu kan bisa dicerna dengan matematika bahwa dari jam sekian ke jam sekian berapa waktunya. Berarti dia bodoh di bidang matematika. Bodoh di soal perhitungan. Yang menulis hadis, Nabi Muhammad menggulir istrinya dalam 1 malam. Bagaimana caranya digulir? Itu. Dari sudah salat Isya, sesudah salat
Bisa dia apa dikerjakan Nabi. Itulah penulis hadis yang saya kritik keras itu. Tidak ada otaknya itu. Ya sekian, saya mau istirahat. Silahkan berdiskusi. Jadi bukan orang Kristen yang umat Islam, penulis hadis sendiri itu yang merendahkan Nabi Muhammad. Benar. Sebentar sebelum Pak Ibnu keluar, nih kita baca nih Pak ya. Apakah ini namanya menghujat? Loh, ada tertulis ini Pak. Ya kita lihat ya Pak Ibnu. Pak Ibnu biar ini. Oke, kita coba. Ini situsnya nih. Ya. Ustaz siapa itu? Coba Pak. Ustaz Nura Zamudin Blogs. Dia tulis hadisnya begini Pak. Nih, coba baca nih. Coba kau baca nih apa Lemerian. Dari Malaysia juga nih Pak Nita. Ini baca nih. Nih, yang ini nih, Lemerian, baca. Yang di blok biru. Oke, siapa? Baca. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT tertawa merasa senang kepada dua orang yang seorang membunuh pada lainnya. Kemudian keduanya dapat memasuki surga. Nah, lu kok membunuh ke surga? Ini gimana? Coba Pak Ibnu, coba kalau ini bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, Allah SWT tertawa, merasa senang dia kepada dua orang yang saling membunuh. Kemudian kedua-duanya masuk surga. Bagaimana itu ceritanya? Kira-kira gimana? Entahlah. Saya permisi dulu Pak Lidara. Tidak mampu saya jawab. Itu tanggung jawabnya penulis hadis. Penulis hadis yang bertanggung jawab. Agak ngeri nih Pak Lidara ini. Pak Ibnu ini ngomongnya seperti ini, tapi belum dibaptis. Ini saya agak ngeri nih Pak Lidara. Biar aja itu, aja dia sendiri. Iya, derita saya lah. Begini Pak Lidara. Saya mau kasih ini ya ayatnya. Ini kan dibilang ya. Daniel 12 ayat 4 ya, bahwa memang itu semua dimateraikan, disembunyikan. Tapi pada saat akhir zaman, ya banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Jadi internet ini orang kan bisa mengetahui semua ini. Jadi sedang di-reveal, sedang dibukakan semua. Nah sekarang banyak orang-orang nabi palsu ya, berusaha untuk menutupi. Yang seperti tadi kita lihat di video, mereka nggak mau kita ini para apologet membukakan itu, tidak mau dibukakan. Padahal sudah dikatakan di Daniel ribuan tahun lalu bahwa sudah saatnya pada akhir zaman ini harus dibukakan. Sudah saatnya nih. Nah sekarang kan Pak Ibnu ini kan sudah banyak pengikut nih, ya sudah banyak subscribernya ya. Saya mohon maaf nih ngomong begini. Kita baca Wahyu 20 ayat 10 ya. Pak Lidara bisa tolong buka ya. Wahyu 20 ayat 10 supaya bisa dibaca semua nih. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi gini Pak Ibnu, kalau Pak Ibnu itu hanya sendiri saja ya untuk dirinya sendiri, bukan YouTuber, bukan apologet, itu nggak masalah, bukan nabi palsu karena tidak ada pengikut. Tapi kalau Pak Ibnu itu sudah menjadi seperti sekarang ini, sudah subscriber, sudah membahas Alkitab, Pak Ibnu itu nggak bisa lagi di tengah-tengah Pak Ibnu, nggak bisa. You have to choose your side, you have to take side. Either you take right or left. Ya, jadi nggak boleh pilih dua, abu-abu nggak bisa Pak Ibnu. Sorry saya ngomong hari ini agak ini ya, karena ini kalau Pak Ibnu hanya orang sendirian, saya banyak tetangga ya, orang mereka sendirian, berkeluarga. Ya itu nggak masalah lah mereka biru-biru apa warna-warni segala macam. Tapi kalau Pak Ibnu sudah punya banyak subscriber, banyak penonton, memberitakan firman Tuhan, kadang-kadang memberitakan Quran, lalu kadang-kadang mengatakan hadis itu begini, ngaco, ya. Masa begitu? Tadi barusan saya dengar dari kata-kata Pak Ibnu bahwa nggak benar itu yang bilang itu. Tapi Pak Ibnu masih belum dibaptis. Nah, ini Pak Ibnu bisa menjadi nabi palsu nih, bahaya nih Pak Ibnu. Ini bukan saya bilang, ini dari Wahyu 20 ayat 10. Jadi Pak Ibnu kalau sudah ngomongnya ke sini, kalau boleh ya mohon maaf nih. Segeralah mengambil keputusan. Tapi kalau sudah mengambil keputusan harus 100%. Supaya kita semua para subscriber, viewer bisa mengikuti memuja Tuhan itu melalui berita-berita yang benar dari ucapan Pak Ibnu sesuai dengan Alkitab. Begitu Pak Ibnu. Jadi mohon maaf hari ini Pak Ibnu ya agak tajam sedikit. Iya, saya sambung ya. Silakan. Saya minta maaf ya, saya sambung dulu. Bukan saya membela Pak Ibnu ya, saya tidak membela Pak Ibnu. Tapi ada yang diperkatakan, kita harus ingat ucapan Yesus. Bukan aku yang memilih engkau, tapi engkau yang memilih aku. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan kenapa Pak Ibnu belum mengambil satu keputusan. Karena bukan Tuhan Yesus belum memilih dia.
Karena Pak Ibnu ini dia masih banyak belajar. Dia banyak belajar tentang di mana kitab ini, di antara kedua kitab ini mana yang paling benar. Jadi dia belum bisa memberi keputusan. Jadi kita tidak bisa juga mendesak-desak sebagai orang Kristen ini, kita tidak boleh mendesak-desak. Kita doakan saja bagaimana supaya ada penyertaan Roh Kudus menyertai Pak Ibnu sehingga dia bersedia untuk dibaptis, supaya dia dipilih Tuhan. Kita sebagai anak manusia, kita sebagai pengikut Kristus, berdosa kita kalau kita mau mengambil otoritasnya Tuhan untuk mengajak orang dibaptis. Saya bukan memaksa, Pak. Bukan memaksa. Saya itu sebenarnya melindungi Pak Ibnu, kan saya dari dulu selalu bilang bahwa Pak Ibnu ini adalah salah satu ya orang saya yang kagumi ya. Saya itu kan melihat banyak apologet itu sedang dipersekusi. Ya, tadi ucapan-ucapan tajam dari Pak Ibnu itu saya deg-degan malahan. Ya, karena nanti Pak Ibnu yang malah dipersekusi. Begitu loh. Jadi kalau kita belum saja jelas, itu tanggung jawabnya, itu tanggung jawabnya Pak Ibnu. Tapi kan kita itu tanggung jawab imannya. Oke, iya. Tapi bukan gitu maksudnya. Kita itu kan kalau memang Pak Ibnu masih Islam, kalau boleh kata-katanya tolong dijaga. Begitu loh maksudnya. Kita melindungi kan. Tapi kalau memang sudah Kristen, barulah boleh mengatakan seperti itu. Ya, mengatakan bahwa hadis itu begini-begini. Jadi bukan saya memaksa, bukan. Kita itu berdasarkan fakta supaya kita itu bisa nyaman gitu. Enggak usah ditanya. Pak Ibnu itu Krislam. Aduh, nggak tahu deh kalau gitu. Ya beginilah Pak ya. Pak Ibnu itu kan sudah orang tua. Saya kira sudah ngerti itu, sudah mengerti konsekuensinya. Jadi kita nggak perlu kasih tahu dia. Dia udah tahu saya kira. Dia juga banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar. Jadi kita juga jangan kelihatannya itu menekan itu. Ya, saya pikir bukan menekan. Biasa. Begini Pak, enggak Pak. Pak Ibnu kan sudah orang tua, dia udah tahu. Panjang Pak, udah Pak, stop. Itu dia Krislam, udah selesai. Kembali ke topik saja, silakan. Kalau mau diskusi yang topik. Iya. Ya kalau saya kembali ke topik Palidara yang melihat yang situasi sekarang ini memang mereka itu ketar-ketir ya, karena kalau misalkan semua orang Islam di Indonesia ini pada murtad ya menjadi ateis lalu menjadi Kristen, maka pemasukan ya di negara Arab sana ya akan berkurang karena mereka sedang membangun namanya The Line ya, itu kota terbesar di dunia ya. Jadi ini pemasukan mereka akan berkurang, jadi mereka nggak mau itu terjadi. Mereka akan usahakan terus akan membayar kepada begitu banyak orang-orang ya, ustadz-ustadz, haji-haji untuk terus memerangi kita semua, menyetop para apologet ini untuk memurtadkan mereka itu. Mereka nggak akan berhenti ini Pak Lidara. Ya, jadi ini akan terus dilakukan. Jadi ya memang itu makanya saya agak keras ngomong hal ini ya, karena mengingat kemarin Pak Ibnu itu agak menyerang kita juga Pak Lidara. Jadi saya juga kasih bilang ini harus serius nih kita. Soal agama nggak bisa sembarangan kita. Agama itu adalah masalah iman hati kita. Ya, pada akhir zaman dikatakan apa? Bila mana pada akhir zaman, janganlah kita mau dijual ya kepada uang. Kalau uang menjadi Tuhan kita, maka kita akan ya terjual. Kamu harus bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi ini akhir zaman. Jadi ya inilah sekarang ya para Islam ini ya, kita udah lihat buktinya, videonya ini sangat jelas. Kita akan terus diserang dan ya bersiap-siaplah kita semua, jangan sampai kita mau terjual. Itu Pak Lidara, silakan. Ya silakan, kita kasih kesempatan Pak Kornet dari tadi nih, Pak Kornet, silakan Pak Kornet. Lanjut dulu aja Pak Lidara, lanjut dulu. Oh, lanjut. Ya Pak Brian Christopher, silakan. Ya, shalom untuk rekan-rekan ada di room. Shalom, ya. Jadi saya cukup kaget ya Pak ya dengar berita ini, di mana yang saya ketahui sih pembicaraan mereka ini ada di ruang khusus ya Pak ya. Iya, saya perlu kasih tahu. Itu video 1 tahun yang lalu Pak. Iya. Ini video ini 1 tahun yang lalu Pak, bukan baru. Iya. Dan itu juga itu mereka berbicara dalam ruangan khusus yaitu di Zoom itu Pak ya. Iya, nah, di Zoom antara mereka. Sampai pembicaraan ini itu beredar luas kepada umatnya mereka sendiri, itu penilaian umat mereka itu seperti apa gitu loh Pak. Kalau dari kita sih kita tenang-tenang aja Pak. Yang mereka mau menggugat, dan kalau memang yang digugatkan di situ disebutkan tadi Ibu Setiatul tadi ya Pak ya, tidak akan mungkin mereka akan coba menangkap Bu Setiatul di luar negeri sana. Sedangkan untuk kita yang apologet Indonesia ini, ya kenapa kita harus takut? Seperti Pak King David tadi bilang, tidak perlu takut, karena semua kebenaran akan terbuka Pak. Semua kebenaran itu pasti akan terbuka, dan juga sesuai dengan kebutuhan kita Pak. Nggak ada yang takut Pak, nggak ada yang takut. Ya. Karena di dalam Yesaya 45 itu ayat 5 dan 6 itu juga ada jelas Pak, bahwa disebutkan bahwa memang apologet ini akan dikejar. Tapi Tuhan bilang jangan takut, aku sudah mempersenjatai engkau gitu loh Pak.
Nah, kalau sudah Tuhan sendiri yang bilang kan otomatis ya sebagai kita orang yang beriman nggak ada rasa takut itu, Pak. Memang sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan fakta. Seperti Pak Lemirian tadi bilang sama Pak Ibnu, kita berbicara itu bukan di luar daripada konteks. Semua kita berbicara berdasarkan apa yang tertulis. Nah, kalau saya melihat hal-hal seperti ini, Pak, khususnya si pengkhianat satu ini, Pak ya, khususnya si pengkhianat satu ini, saya bilang pengkhianat aja. Dia dalam hal kesempatan dalam kesempitan, nggak ada baiknya juga masih sempat menjinakkan mereka-mereka itu dengan firman, dan ternyata juga mereka-mereka itu walaupun ahli-ahli Quran tetap takut juga dengan apa yang dikatakan firman itu, firman Allah sendiri, maksudnya dalam Alkitab gitu, Pak. Karena ya itu tadi akan kembali ke mereka sendiri, efek sampingnya itu akan kembali ke mereka sendiri. Cuman yang saya sedikit ambil garis bawahi ya di situ ya, yang namanya rencana busuk itu Tuhan tidak akan tinggal diam, Pak. Namanya rencana busuk seperti juga yang dikatakan tadi. Amin. Iya, bahwa dengan ucapan-ucapan mereka ini yang sudah beredar dan polisi juga bisa menyelidiki asalkan aparat ini fair ya, Pak ya. Asalkan. Tapi kita ketahui kayaknya aparat kita sudah berpihak, Pak. Namun ini jadi bukti, Pak. Jadi bukti bahwa apa yang akan dilakukan terhadap apologet kita lewat video ini, kita bisa membalikan fakta bahwa yang menggugat adalah mereka. Kita tidak pernah menggugat mereka soal mereka mau menjelekkan tentang Kristus itu, tentang Tuhan kita, Yesus itu. Kita tidak pernah, karena Tuhan bilang itu hal penghakiman adalah urusan saya. Urusan Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dengan apa yang akan mereka lakukan, menurut saya sih, Pak, menurut saya pribadi itu jangka panjang itu belum tentu terjadi, Pak. Yang terjadi justru kebalikannya, mereka semakin tidak percaya dengan para ustadz-ustadz tersebut. Itu aja dulu, Pak, sementara dari saya, Pak. Ya, Pak Brian. Ya, itu sementara itu dulu saya, Pak. Oke, sementara. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan. Baru saja berbicara sudah dikatakan mengkristenkan. Kita dengarkan video yang satu ini. Ini juga sedang ramai. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. I am a firm believer that itu Yesus, Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Ya, ya, ini lagi ramai juga karena apa? Karena katanya Daniel Mananta sedang mengkristenkan Marsanda. Tapi puji Tuhan kalau dia jadi Kristen. Si ayat ini yang dari Alkitab ini dari Mazmur 27:10, lo baca aja. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gue nggak pernah ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan, even though seberat apapun gitu yang gue alamin. Kan di situ kan dibilang Tuhan menyambut aku gitu kan. I feel like ada beberapa orang yang berpikir bahwa untuk kita disambut oleh Tuhan atau merasa dekat dengan Tuhan tuh takes effort. Ada yang beberapa yang berpendapat gitu. Ya. Kalau gue, I'm a firm believer bahwa untuk bersebelahan digenggam sama Tuhan itu enggak, it's effortless. Oke, selama lu di waiting room itu, yes, God has been holding your hand so much, and I am a firm believer that itu Yesus. Now, what I'm saying is di sini ketika pintu itu dibuka, Tuhan yang menyambut lo, gitu. Mulai dari hari ini, God is saying to you, I want to be your father. Okay? Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Kita doa sama-sama ya. Ya. Oke. Ca, ikutin gue ya. Tuhan. Jika orang yang menonton konten ini dengan pikiran sama Daniel Mananta berikut ini, Daniel kayak berkhotbah untuk Caca. Caca itu imannya kuat. Jelas kepanasan apa Pak. Dari Daniel dibilang mau ke sana malah jadi bawa orang. Itu TikTok saya di-banned Pak gara-gara itu. Saya posting itu. Ya, sebelum lanjut, saya mau berterima kasih dulu untuk Kafir Gendeng super stikernya, Nawamica juga super stikernya, terima kasih. Ros Mawar AZ, terima kasih super stikernya, dan Valentino juga
Terima kasih membernya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi jangan lupa itu Palidara ya, yang makanya dua serikandi itu Ibu Fadilah sama ya, makanya ini dia sebelum kebenaran Bu Fadilahnya ada, sebelum kita lanjut mengingatkan kembali yang berkeinginan atau tergerak hatinya untuk memberikan donasi ya kepada Ibu Fadilah dan Ibu Fatimah Sakdiah untuk bisa mewujudkan, bisa datang ke tanah perjanjian, ya, bisa mendonasikan ke nomor rekening yang ada, dan mudah-mudahan dalam waktu yang sudah ditetapkan sudah bisa terkumpul donasinya, walaupun seberapa besar donasi yang diberikan itu sudah sangat luar biasa, ya. Karena apa? Karena kedua serikandi ini akan melihat dan akan membuktikan kebenaran Alkitab. Silakan yang tergerak untuk berdonasi, silakan menyalurkan donasinya di nomor rekening yang ada, di screenshot saja. Kebetulan ada Bu Fadilahnya. Shalom Bu Fadilah, selamat malam. Halo Mbak, selamat malam. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ma'akum. Waalaikumsalam ya alil kubur. Salam, Ibu Fadilah. Alil kubur. Siksa kubur dong. Siksa kubur dong. Siksa kubur dong. Siksa kubur. Nah. Ibu Fadilah sehat? Silakan Bu Fadilah. Ya, sehat jiwa dan raga Pak. Amin, haleluya. Iya, silakan Bu. Haleluya. Bahas ini ya, bahas apa namanya? Iya. Iya, terutama ini untuk donasi ini. Jadi ya kebetulannya supaya Bu Fadilah juga bisa, karena Bu Fadilah ini sudah berkeinginan sekali ya, rindu sekali untuk ke tanah perjanjian ya. Oke, supaya bisa melihat sendiri kan Bu Fadilah ya. Oke. Iya Pak. Haleluya. Itu apa namanya, mimpi saya dan mimpi kita semua, saya yakin orang Kristen ya. Oke, saya mau bahas ini. Saya itu ketahuan sebenarnya kan ini video sudah lama ya. Udah lama tahun lalu, dari tahun lalu mereka berhalusinasi. Iya. Jadi kalau saya bilang yang lucunya adalah perkataan-perkataan Kainama ini ya. Dia ini sebenarnya blunder. Satu, blundernya kenapa? Dia di situ menyampaikan firman Tuhan, ayat Alkitab semua yang dia sampaikan. Nggak ada ayat Al-Quran yang dia sampaikan di rapat, di meeting itu. Coba kita dengerin lagi Pak. Satu itu. Kemudian, iya, betul. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia itu ketakutan sebenarnya. Karena apa? Kalau misalnya rame-rame apologet Kristen, Kristuber ini dianggaplah diciduk lah atau apalah itu ya sama mereka, kita kan akan buktikan. Kita kan memang pakai data yang valid Pak. Pakai data yang pakai data yang pilot. Nah, kita kan data kan ada. Kemudian itu akan jadi bumerang kan buat dia, sebenarnya buat Kainama dan mereka semuanya. Makanya Kainama di situ berdiri di tengah-tengah seolah-olah ya, padahal ya ada dua hal itu tadi saya bilang, dia menyebarkan firman Tuhan, tetapi di samping itu dia sebenarnya juga ketakutan. Itu aja sih. Kalau kita sih ya mati adalah keuntungan, ya mau ya kan? Ya yang kita hadapi, kemudian yang kita sebarkan, kita ini kan cuman sebenarnya tuh kita ini cuman menjawab apa yang dituduhkan mereka, kita jawab, ya kan Pak? Terus mereka ngomong misalnya kayak betul. Kita hanya counter attack, kita meluruskan. Ya. Iya, kita meluruskan. Kemudian di samping meluruskan, kita akan bikin perbandingan kan. Orang mata kuliah perbandingan agama aja ada kok. Saya dulu kuliah di perbandingan agama, ya kan? Belajar kristologi juga kok. Tidak masalah, tidak ada yang masalah dengan hal perbandingan agama sebenarnya. Gitu loh. Ya, jadi kita punya hak jawab dong. Ketika kita ditanya, ketika kita dituduh, bukan kita bela diri sebenarnya. Tuhan kita tuh nggak perlu dibela, Alkitab tuh nggak perlu dibela. Kita cuma menjawab kan,
menjawab atas tuduhan-tuduhan mereka. Makanya saya bilang bukan mereka nggak berani, tetapi mereka ya tadinya kan sepertinya itu gegap gempita kan mau menciduk para apologet ini, tapi akhirnya dengan ungkapan-ungkapan kayak nama itu ya kita tidak tahu ke depan seperti apa kan, gitu aja sih kalau saya ngelihatnya ke depan seperti apa. Cuman kita ya balik lagi berapa ratusan kali ya Tuhan bilang di dalam firman Tuhan itu, 300-an kali la takhaf, jangan takut, itu kan banyak sekali. Tetapi ya tetap berhikmat, jangan konyol kan, begitu benar nggak Pak Lidara dan teman-teman? Iya betul Bu. Sudah merasa hebat, wah ayo tangkap. Iya betul. Oh benar nggak Pak? Iya. Iya. Tapi kita juga belajar Bu Fadila dari Kaing, tempel terus gitu katanya, tempel terus. Kita jadi belajar. Iya juga Kaing, tempel terus katanya. Benar. Jadi kan kita buka-buka Alkitab lagi. Oh iya, ini begini. Apa sih yang dia omongin? Nah, kita buka lagi. Oh, ternyata ini kekeliruannya kayak nama kan gitu. Kita ya belajar lagi. Kalau masalah Daniel ini, saya suka lucu ya, RT 6 ini. Dulu kan ribut-ribut katanya gara-gara Daniel dialog sama siapa? Abdul Somad. Terus masalah apa yang lupa ya? Unclean spirit. Oh ya. Ya, saya baru ingat masalah Roh Kudus dan segala macam itu ya Pak ya. Ya, yang salib yang katanya disalib pada jin ya Bu. Ya, ada jinnya itu dan segala macam. Nah, itu ribut-ribut mereka. Wah, Daniel mau masuk Islam. Iya, betul. Sekarang kebalikan. Dapat hidayah. Iya, nggak taunya begitu. Pas Daniel tadi sebenarnya cuma mendoakan biasa kan. Kayak kita topang tangan lah atau apalah, mendoakan biasa. Ribut, kristenisasi lah. Yang benar yang mana sih? Cuman akhirnya kita cuma bisa bilang ya suka-suka dia lah mau nanggapin apa. Cuman kan tuduhannya itu loh. Oh ini kristenisasi, apa-apa dikit kristenisasi. Orang dialog sedikit, oh kristenisasi. Udah telanjur malu Bu. Udah semangat-semangat, wah Daniel mau mualaf nih. Daniel mualaf. Malah doain orang. Aduh. Malah orang kan. Dan tanggapan Marsanda pun bagus, kayak speechless gitu kan dengar ayat firman Tuhan itu. Jadinya, oh ini kuat. Oh saya baca komen-komennya itu lucu-lucu. Semoga Marsanda kuatkan iman. Iki opo, aku yang baca tuh ketawa aja. Mereka ya gitulah, ya namanya juga kadirun kan sama itu. Itu Pak Lidara. Baik, terima kasih ya sudah ada yang sudah mentransfer. Terima kasih donasinya luar biasa. Terima kasih yang sudah mentransfer dan sudah mendonasikan. Terima kasih. Ya, kita berharap sih. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini membuat kerja keras bagi umat Muslim untuk lebih lagi mengetahui keyakinanmu sebagai Islam. Beda dalam kekristenan, ketika disebut anak Allah bukan berarti Allah itu beranak, ya. Itu menyebutkan sebuah relasi yang dekat gitu. Puncak dari ajaran kekristenan adalah Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah itu menjadi manusia. Itu puncak kristologi yang luar biasa. Jadi kristologi yang sesungguhnya di mana sang firman menjadi daging, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, ya, menyelamatkan manusia yang binasa karena dosa. Jadi jangan teman-teman pelintir lagi ya. Nah, dia diam di antara kita. Dalam Yohanes 1 dikatakan dengan jelas, ia datang ke dunia, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak itu, Yesus itu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ia disebut anak Bapa, bukan berarti dia punya ibu, atau seperti tuduhan-tuduhan teman-teman. Tapi itu wujud kedekatan bahwa firman dan Bapa itu sehakikat disebut Allah, tapi firman itu menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Itu urusannya karena kamu dan saya berdosa. Supaya kamu dan saya selamat. Ia seperti kita untuk mengambil alih seluruh hidup kita yang sudah rusak, menggantikannya supaya kita diselamatkan. Itulah puncak dari kasih Allah bagi umat manusia. Itulah doktrin kekristenan yang tidak kamu pahami, tapi selama ini kamu selewengkan, tafsirkan sembarangan.
Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari sorga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.